Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik, yaitu teks deskripsi dan penerapannya. Sebelum kita mulai, silahkan buka kolom deskripsi di bawah video ini. Di sana sudah tersedia rangkuman materi yang akan kita bahas hari ini, jadi kalian bisa sambil menyimak dan membaca. Sudah siap? Yuk kita mulai pelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar hal yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu teks deskripsi. Kalian pasti pernah menggambarkan sesuatu ke teman kalian, entah itu tentang makanan, tempat liburan, atau hewan peliharaan. Nah, itu artinya kalian sudah menggunakan deskripsi, hanya mungkin belum sepenuhnya sadar. Jadi, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara detail, seolah-olah pembaca atau pendengar bisa melihat, mencium, mendengar, bahkan merasakan hal yang kita ceritakan. Tujuannya adalah menghadirkan pengalaman, bukan sekadar memberi informasi. Coba bayangkan dua kalimat ini. 1. Kue itu enak. 2. Kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit, isian coklatnya lumer di mulut, manisnya juga pas. Nah, yang mana yang lebih bikin kamu lapar? Ya, yang kedua tentu saja. Kenapa? Karena dia menggunakan kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret adalah kata yang bisa dirasakan panca indera, seperti lembut, lumer, manis. Kalimat perincian membuat pembaca bisa membayangkan secara jelas. Sekarang coba pikirkan ini. Waktu kalian pulang dari liburan ke pantai, lalu kalian cerita ke teman, jangan cuma bilang, pantainya indah banget. Tambahkan perincian. Seperti, air lautnya biru jernih, ombak kecil berkejaran ke tepi, dan pasirnya hangat menyentuh telapak kaki. Dengan cara itu, temanmu bisa membayangkan suasananya walaupun dia nggak ikut ke sana. Nah, selain kata konkret dan kalimat perincian, ada juga yang namanya majas personifikasi. Ini adalah gaya bahasa yang membuat benda mati seolah hidup. Misalnya, lilin menari-nari dalam kegelapan atau bulan tersenyum di balik awan. Kalian pernah baca kalimat seperti itu? Itu membuat tulisan jadi lebih hidup dan puitis. Sekarang mari kita praktek sebentar. Saya mau kalian dengarkan dan tebak jenis kalimat berikut. Apakah ini kata konkret, kalimat perincian, atau majas personifikasi? Soal 1. Daun-daun menari ditiup angin. 2. Air teh itu berwarna coklat pekat dan terasa hangat di tenggorokan. 3. Aku duduk di atas batu besar di tepi sungai. Diskusi bersama teman kelas dan jawab di kolom komentar. Latihan lisan singkat. Sekarang, coba anak-anak Anda pikirkan. Pilih satu objek yang kalian suka, makanan, tempat, atau hewan peliharaan, lalu deskripsikan selama 1 menit. Ingat, gunakan kata konkret, kalimat perincian, dan coba masukkan personifikasi. Misalnya, kucingku, si Mochi, matanya seperti bola kaca bening. Saat malam, dia berkeliaran seperti ninja, dan bulunya yang halus seperti kapas selalu membuatku ingin memeluknya. Yuk, siapa duluan yang mau coba? Bisa dituliskan di kolom komentar. Kenapa ini penting? Anak-anak, belajar mendeskripsikan bukan cuma untuk menulis karangan sekolah. Kalian bisa pakai ini saat bikin caption Instagram, bikin review makanan, menjelaskan jalan ke teman, bahkan saat membuat video TikTok yang menarik. Semakin baik kalian mendeskripsikan, semakin mudah orang lain paham dan tertarik. Bayangkan kalian jadi vlogger atau penulis konten, semua butuh kemampuan mendeskripsikan dengan kuat. Sebelum diakhiri materi hari ini, apa yang dapat direfleksikan? Hari ini kalian belajar bahwa teks deskripsi bukan cuma soal kata-kata indah, tapi soal menghadirkan pengalaman. Kita memakai kata konkret agar orang lain bisa membayangkan. Kita pakai kalimat perincian supaya lebih jelas. Dan kita gunakan majas personifikasi supaya lebih hidup dan menarik. Mulai sekarang, yuk biasakan mendeskripsikan hal-hal di sekitar kita dengan lebih detail. Karena kata-kata itu seperti jendela, semakin jernih, semakin orang lain bisa melihat apa yang kita rasakan. Baik, sebelum kita akhiri video hari ini, coba kalian buat sebuah deskripsi singkat tentang satu objek yang kalian temui hari ini. Boleh tentang makanan, pemandangan, atau suasana hujan di sore hari. Jangan lupa gunakan unsur-unsur teks deskripsi yang sudah kita pelajari ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar.